Di dalam kisah Ramayana, Rahwana adalah Raja Alengkadirja. Ia dikenal sebagai raksasa penguasa kegelapan. Rahwana juga dikenal dengan Dasamuka, Dasagriva, dan Dasakanta karena ia memiliki 10 muka, 10 leher, dan 10 kerongkongan. Ia juga memiliki 20 tangan yang menunjukkan kesombongan dan kemauan yang tak terbatas. Rahwana adalah anak begawan Wisrawa yang termasyhur jauh dari sifat tamak. Dia memilih mundur sebagai raja ketika dalam situasi puncak demi hasrat memahami arti kehidupan. Ibunya Rahwana Dewi Sukesi, juga dari keturunan raja yang bijaksana yaitu Prabu Sumali. Dewi Sukesi adalah perempuan yang sangat cerdas. Sumali memperoleh anugerah dari Brahma. Dia bisa menaklukkan para raja dunia. Sumali berpesan bagi Sukesi supaya dia menikah dengan orang yang istimewa di dunia. Sukesi memilih Wisrawa sebagai pasangannya. Wisrawa memperingati Sukesi bahwa bercinta di waktu yang tak tepat akan membuat anak mereka terdapat kekurangan. Sukesi menerimanya meskipun diperingatkan demikian. Akhirnya lahirlah Rahwana dengan kepribadian setengah Brahmana, setengah raksasa. Saat kelahiran, Rahwana diberi nama Dasanana. Rahwana dewasa melakukan tapa memuja dewa selama bertahun-tahun. Karena berkenan dengan pemujaannya, Brahma muncul dan mempersilakan Rahwana mengajukan permohonan. Mendapat kesempatan tersebut, Rahwana memohon supaya dia kebal terhadap segala serangan dan selalu unggul diserang para dewa, makhluk surgawi, raksasa, detya, danawa, segala naga dan makhluk buas. Rahwana menganggap gampang manusia, jadi dia tidak memohon supaya unggul terhadap manusia. Mendengar permohonan tersebut, Brahma mengabulkannya dan menambahkan kepandaian menggunakan senjata dewa dan ilmu sihir. Setelah memperoleh anugerah dari Dewa Brahma, Rahwana mencari kakaknya, Sumali, dan ingin memimpin tentaranya untuk menyerang Alengka. Alengka merupakan kota yang permai. Alengka dihasilkan oleh seorang arsitek para dewa bernama Wiswakarma bagi Kubera, dewa kekayaan. Kubera juga merupakan putra Wisrawa dan bermurah hati membagi segala miliknya bagi anak-anak Sukesi. Namun Rahwana mau seluruh Alengka menjadi miliknya dan mengancam akan merebutnya dengan paksa. Ketika Rahwana berhasil merampas Alengka, dia dipandang sebagai pemimpin yang sukses dan murah hati. Alengka menjadi semakin sempurna di bawah pemerintahannya. Konon rakyatnya yang paling miskin sekalipun memiliki kendaraan dari emas. Setelah keberhasilannya di Alengka, Rahwana mendatangi Dewa Siwa di Gunung Kailasha. Tanpa disadari, sambil main-main Rahwana mencabut gunung tersebut dan memindahkannya. Siwa merasa kesal dengan kesombongan Rahwana. Siwa menekan Kailasha dengan jari kakinya, sehingga Rahwana tertindih pada waktu itu juga. Selanjutnya Gana mendatangi Rahwana dan memberitahu pada siapa dia harus bertobat. Lalu Rahwana menciptakan dan menyanyikan lagu-lagu pujian buat Dewa Siwa. Dan ia melakukannya selama bertahun-tahun, hingga Siwa membebaskannya dari hukuman. Terkesan dengan keberanian dan kesetiaannya, Dewa Siwa memberinya kekuatan khusus berupa Candrahasa pedang bulan, pedang yang tak terkira kekuatannya. Rahwana terkenal dengan tarian pemujaannya buat Siwa yang bernama Shiva Tandava Stotra. Semenjak peristiwa tersebut dia memperoleh nama Rahwana yang artinya raungannya dahsyat, diberikan baginya oleh Siwa. Rahwana memiliki sejumlah istri. Yang paling terkenal adalah istrinya yang bernama Mandodari, putri Mayasura dengan seorang bidadari bernama Hema. Ramayana menceritakan bahwa istana Rahwana dipenuhi oleh para wanita cantik dari berbagai penjuru dunia. Mandodari merupakan ibu dari Indrajit. Wanita yang dinikahi oleh Rahwana merasa sangat senang dan merasa sangat beruntung. Bagi Rahwana, wanita yang paling istimewa adalah Wedawati. Beliau tidak sengaja melihat Wedawati yang sedang bertapa memuja Dewa Wisnu supaya ia diterima menjadi istrinya. Ketika Rahwana melihat kecantikan Wedawati, hatinya terpikat dan ia berharap bisa menikahinya. Rahwana ingin Wedawati menghentikan pemujaannya dan beliau merayu Wedawati supaya mau dinikahi olehnya. Namun Wedawati menolak. Rahwana mencoba membawa paksa Wedawati. Wedawati berontak lalu ia bersumpah bahwa beliau akan lahir kembali bagi penyebab kematian Rahwana.
Setelah bersumpah, Wedawati membuat api unggun dan menceburkan diri ke dalamnya. Bertahun-tahun kemudian Wedawati berinkarnasi menjadi Dewi Sinta. Dan Rahwana mengetahui akan hal itu. Suatu ketika saat Rama, Sinta dan Lasmana sedang mengembara di satu hutan, Rahwana mengintai mereka. Lalu Rahwana memancing Rama dan Lasmana dengan seekor kijang jejadian. Setelah Rama mengejar kijang tersebut sampai jauh, Sinta sangat khawatir terhadap Rama, lalu Sinta menyuruh Lasmana untuk mencari Rama. Dengan terpaksa Lasmana meninggalkan Sinta. Sebelum meninggalkan Sinta, Lasmana berpesan jangan keluar dari lingkaran ini. Tetapi dengan siasat Rahwana yang merubah diri menjadi Brahmana tua yang meminta tolong, Dewi Sinta mengabaikan pesan Lasmana untuk tidak keluar dari lingkaran tersebut. Akhirnya Dewi Sinta berhasil diculik oleh Rahwana dan membawanya ke Alengka. Sinta disekap di Taman Asoka di kerajaan Alengka. Di sana, Rahwana berkali-kali mencoba merayu Sinta, namun tidak pernah berhasil. Perlakuan Rahwana mengundang kemarahan Rama. Dengan dibantu oleh Raja Wanara bernama Sugriwa, Rama menggempur Alengka. Untuk mengantisipasi serangan Rama, Rahwana mengirimkan pasukan terbaiknya yang dipimpin oleh raksasa-raksasa kuat. Serangan pertama dilakukan oleh Hanuman. Pada saat beliau datang ke Alengka menjadi mata-mata untuk menemui Sinta. Dalam pertempuran tersebut, putra Rahwana yang bernama Aksaya Kumara gugur. Dalam pertempuran berikutnya, para menteri dan kerabat Rahwana gugur satu persatu, termasuk Pangeran Indrajit putra Rahwana dan Kumbakarna adik kandung Rahwana. Di pertempuran hari terakhir, Rahwana maju ke area perang sendirian dengan menaiki kereta kencana yang ditarik 8 ekor kuda pilihan. Ketika beliau keluar dari Alengka, langit menjadi gelap oleh gerhana matahari. Sebagian orang berkata bahwa itu semua pertanda buruk bagi Rahwana. Tapi Rahwana tidak menghiraukannya sama sekali. Pertempuran terakhir Rama dan Rahwana berlangsung sengit. Pada pertempuran itu, Rama menaiki kereta Dewa Indra dari sorga, yang dikendalikan oleh Matali. Setiap Rama memanahkan senjatanya pada leher Rahwana. Leher dan kepala raksasa tersebut selalu bisa kembali utuh lagi. Hal ini membuat Rama kewalahan. Untuk mengakhiri riwayat Rahwana, Rama menggunakan senjata Brahmastra yang tidak biasa. Senjata tersebut menembus dada Rahwana dan merenggut nyawanya seketika. Tapi versi lain Ramayana menceritakan bahwa Rahwana tidak mampu dibunuh meski badannya dihancurkan sekalipun, karena beliau menguasai ajian Rawarontek serta Pancasona. Untuk membunuh Rahwana, Rama menggunakan senjata sakti yang bernama Kiai Dangu. Senjata tersebut mengikuti kemanapun Rahwana pergi bagi untuk menyayat kulitnya. Setelah Rahwana tersiksa oleh serangan Kiai Dangu, beliau memutuskan untuk bersembunyi di antara 2 gunung kembar. Saat beliau bersembunyi di kedua gunung itu, Hanuman menghimpit badan Rahwana dengan kedua gunung tersebut, sehingga raja raksasa itu tidak bisa berkutik. Konon katanya, kedua gunung tersebut adalah kepala dari Sondara dan Sondari, yaitu putra kembar Rahwana yang dibunuh untuk mengelabui Sinta. Itulah kisah Rahwana dan Sinta. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan artikel berikutnya.